Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami buka dan siapkan untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita di akhir pekan ini, Sabtu 7 Desember 2024, tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Hiduplah di dalam Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada pepatah yang mengatakan jatuh ke lubang yang sama. Pepatah yang artinya seseorang yang jatuh ke dalam kesalahan yang sama, dan hal tersebut telah berulang-ulang terjadi. Demikianlah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel, sehingga disebutkan bahwa mereka 7 kali orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tampaknya mereka masih belum jera juga melakukan dosa itu, yaitu dosa menyembah Allah lain. Bayangkan saja, sampai 7 Allah asing yang mereka sembah, dan karena itu mereka meninggalkan Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak tinggal diam melihat semua itu. Tuhan membiarkan mereka ditindas bangsa lain, yaitu orang-orang Filistin dan Amon. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pembiaran Tuhan atas penindasan yang bangsa Israel alami memang sangat berat, sehingga mereka berseru-seru kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Seruan bangsa Israel berisikan pengakuan akan kesalahan yang mereka lakukan di hadapan Allah. Bangsa Israel mengaku bahwa mereka telah meninggalkan Allah, melukai Allah dengan sengaja melalui hati yang beralih kepada Allah lain, yaitu para Baal. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan ingin supaya kita semua diberkati, hidup dalam anugerah-Nya setiap waktu, dan selalu berkemenangan dalam segala hal. Hanya kadang di antara orang percaya yang tidak mau taat dan setia, sehingga menghambat berkat dari Tuhan kepada mereka. Tuhan tidak sedang berurusan dengan harta kita, dengan milik kita, tetapi Dia berurusan dengan hati kita. Marilah kita mempersembahkan hidup kita, hati dan pikiran serta tindakan kita menjadi persembahan yang hidup, yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika saat ini hidup kita masih di dalam kegelapan, percaya akan kuasa-kuasa duniawi, melakukan yang jahat di mata Tuhan, ketika kita mendengar firman ini, jangan keraskan hati kita. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengaku dosa dan bertobat. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, setia kepadanya apapun yang kita hadapi, dan kita dipastikan menerima anugerah berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Hiduplah di dalam Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 814 ayat 2, Saya ajari au Tuhaku. Nasana mauli utus di patupa hodia
panolo pidoton diku disaka munatua mangauhon pambainanmu dinamar sitau nona unang lomoni rohaku lomoni rohamasau. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah kami menjadi umat-Mu, anak Tuhan yang hidup di dalam Engkau dan yang senantiasa melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami di akhir pekan ini. Dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kami kekuatan dan sukacita. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.